Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya dalam renungan mingguan di channel ini. Kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-30. Bacaan Injil hari Minggu ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Dalam Injil hari Minggu ini dikisahkan tentang orang-orang Farisi yang berkumpul setelah mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki. Orang-orang Farisi hendak bertanya kepada Yesus suatu pertanyaan yang barangkali lebih sulit dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kali ini salah seorang dari antara mereka, dia adalah ahli Taurat, bertanya kepada Yesus tentang hukum yang terbesar dalam hukum Taurat. Ahli Taurat itu memang tahu tentang hukum Taurat, namun karena terdapat banyak hukum, ia barangkali masih bingung tentang hukum yang terbesar dalam hukum Taurat. Dia mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah seorang guru karena popularitasnya di kalangan masyarakat Yahudi zaman itu. Oleh karena itu, ia hendak mengetahui jawaban Tuhan Yesus. Terhadap pertanyaan itu, Tuhan Yesus menjawab bahwa hukum yang pertama dan utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup memang membutuhkan peraturan. Dalam kehidupan kita terdapat banyak peraturan. Peraturan yang baik dan benar harus didasarkan pada kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama mesti menjadi penggerak peraturan hidup. Kasih kepada Allah harus mewujud dalam tindakan kepada sesama. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita mengasihi Allah dan pada tempat yang sama kita tidak mencintai sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah sesama kita? Sesama kita adalah orang-orang sekitar kita, anak, istri, suami, saudara-saudari kita, orang-orang yang pernah menjatuhkan, orang-orang yang pernah menyakiti kita, mengkhianati kita, membenci kita. Sesama kita adalah orang-orang yang merasa terasingkan karena diasingkan, orang yang barangkali belum pernah mengalami dicintai. Sesama kita adalah orang-orang yang membutuhkan cinta dan belas kasihan dari kita. Sama kita adalah orang-orang yang membutuhkan kata maaf atau perlu dimaafkan oleh kita. Terdapat banyak wajah-wajah sesama dengan pelbagai latar belakang kehidupan dan persoalannya masing-masing yang membutuhkan cinta dan belas kasihan dari kita. Pertanyaan ialah, apakah kita sanggup mencintai sesama kita? Mencintai orang-orang yang mencintai kita memang lebih mudah daripada mencintai orang-orang yang telah mengkhianati dan menghancurkan kehidupan kita. Tapi bagaimanapun,
Tuhan mengundang kita hari ini melalui bacaan suci-Nya untuk mencintai sesama sebagaimana Tuhan sendiri telah mencintai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima cinta dari Allah dengan cuma-cuma, dan dengan cuma-cuma pula kita membagikan cinta itu kepada sesama kita, anak, istri, suami, atau siapa saja yang membutuhkan cinta dan belas kasihan dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan suci hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk mencintai Allah, mencintai sesama kita, dan mencintai diri kita sendiri. Kita mohon kepada Tuhan hari ini dan selanjutnya agar Dia menjiwai kita dengan roh cinta kasih-Nya, sehingga kita dapat mencintai Dia, mencintai sesama kita, diri kita sendiri, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kita. Tuhan memberkati.